Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan warga memadati stasiun kereta di Dhaka, Bangladesh untuk mudik ke kampung halaman. Keterbatasan tiket dan padatnya gerbong membuat sejumlah penumpang nekat menumpang di atap kereta demi bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah suasana padat di stasiun kereta Dhaka, Bangladesh jelang perayaan Idul Adha. Puluhan penumpang terlihat memadati kereta, bahkan sebagian diantaranya duduk dan berdiri di atas atap gerbong. Meski berisiko tinggi, banyak warga tetap memilih cara tersebut agar dapat segera tiba di kampung halaman. Sejumlah penumpang menyebut perjalanan menggunakan kereta api dinilai lebih cepat dibandingkan bus yang sering terjebak kemacetan panjang. Pihak pengelola stasiun Kamalapur menyebut sekitar 65.000 hingga 70.000 orang diperkirakan meninggalkan Dhaka setiap hari menjelang Idul Adha. Otoritas kereta api dan petugas keamanan telah meningkatkan pengawasan untuk mencegah penumpang naik ke atap kereta. Namun, besarnya jumlah pemudik membuat upaya penertiban seringkali kesulitan dilakukan. Sehari sebelumnya, seorang penumpang dilaporkan tewas tersambar petir saat menumpang di atas atap kereta. Lonjakan pemudik juga terjadi di berbagai moda transportasi lain akibat tingginya tarif dan kemacetan yang parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan terjadi antara masyarakat adat dan aparat keamanan di Morelia, Meksiko pada 25 Mei 2026. Aksi protes ini dipicu kemarahan warga atas serangan kartel yang menewaskan 2 petugas penjaga komunitas. Inilah situasi tegang saat masyarakat adat dari Santa Maria Sevina bentrok dengan petugas sivil guard di kota Morelia, Meksiko. Dalam rekaman terlihat para pengunjuk rasa melempari aparat dengan batu dan berbagai benda lain. Petugas keamanan kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Aksi ini digelar oleh Dewan Adat Tertinggi Michoacan atau CSIM dengan tuntutan peningkatan keamanan di wilayah Purepecha. Protes muncul setelah terjadi penyerangan mematikan yang menyebabkan 2 penjaga komunitas tewas dan 1 orang lainnya mengalami kritis. Masyarakat menuduh pemerintah negara bagian dan federal lalai menjalankan janji pembentukan basis operasi keamanan untuk melindungi wilayah tersebut. Aksi demonstrasi digelar dengan mengusung seruan keamanan, perdamaian, keadilan, dan kehidupan. Media lokal melaporkan setidaknya 2 petugas polisi mengalami luka-luka akibat bentrokan. Setelah kerusuhan terjadi, otoritas setempat menawarkan dialog dengan para pengunjuk rasa untuk membahas tuntutan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga London berupaya mencari kesejukan saat ibu kota Inggris itu mengalami hari terpanas pada bulan Mei. Suhu udara di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menembus lebih dari 34 derajat Celcius, meski London saat ini masih berada di musim semi. Inilah suasana di sejumlah sudut kota London, Inggris saat gelombang panas melanda kawasan tersebut. Warga dan wisatawan terlihat memadati ruang publik untuk mencari kesejukan di tengah suhu yang menyengat. Sebagian warga terlihat mengisi botol air minum di Leicester Square, sementara yang lain merendam kaki di air mancur. Ada pula warga yang memilih bersantai di tempat teduh, menikmati es krim, atau duduk di tepi sungai untuk mengurangi rasa panas. Kondisi ini menjadi perhatian karena London saat ini sebenarnya masih berada di musim semi yang biasanya memiliki suhu jauh lebih sejuk. Namun kali ini suhu di ibu kota Inggris tersebut menembus lebih dari 34 derajat Celcius atau jauh di atas rata-rata suhu musim semi. Sejumlah warga menyebut kondisi cuaca panas membuat aktivitas harian menjadi lebih sulit dan memaksa mereka menyesuaikan jadwal kegiatan. Obviously, the city doesn't feel like it was built for it. Every time the heat, climbs up, it's kind of tough. You have to kind of rearrange your day and do things a bit differently. Cuaca panas juga menjadi tantangan bagi para pemilik hewan peliharaan karena aktivitas di luar ruang menjadi terbatas. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office memperkirakan kondisi panas dan kering masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Inggris dalam beberapa hari ke depan. Suhu di London dan wilayah Tenggara Inggris diprediksi tetap berada di atas rata-rata musiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Gelombang panas ekstrim terus melanda negara bagian Uttar Pradesh, India. Suhu yang menembus hampir 50 derajat Celcius memicu lonjakan kasus heat stroke, dehidrasi, dan demam tinggi hingga membuat rumah sakit dipenuhi pasien. Rumah sakit distrik Banda di Uttar Pradesh dipenuhi pasien yang mengalami gangguan akibat cuaca panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan tempat tidur pasien hampir seluruhnya terisi saat suhu di wilayah itu mencapai 48,2 derajat Celcius. Dr. Vinet Sachan menyebut bahwa setiap hari lebih dari 1.000 pasien datang ke unit rawat jalan, sementara hampir 100 pasien masuk melalui unit gawat darurat. Mayoritas mengeluhkan demam, pusing, dan juga kelemahan akibat paparan panas berlebih. Pihak rumah sakit memberikan cairan infus dan juga perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi parah, sedangkan pasien dengan gejala ringan diberikan obat dan larutan ORS, serta diminta menghindari aktivitas di bawah terik matahari. Warga menilai meningkatnya suhu dipengaruhi polusi dan juga berkurangnya pohon akibat deforestasi. Mereka menyebut panas kali ini terasa lebih parah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar rumah sakit, warga terlihat menutup wajah mereka untuk menghindari paparan panas. Sebagian lain berkumpul di tempat penjualan minuman untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan status siaga merah untuk sejumlah distrik di Uttar Pradesh. Gelombang panas diperkirakan masih berlangsung hingga 10 hari ke depan. Sejumlah wilayah mencatatkan suhu ekstrim termasuk Prayagraj yang juga mencapai 46 derajat Celcius, serta Jhansi dan Orai dengan suhu 45 derajat Celcius. Otoritas setempat mulai membatasi aktivitas komersial dan juga menutup sekolah dalam kondisi darurat demi melindungi warga dari dampak panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah meteor terekam melintas di atas Gunung Mayon yang masih aktif di Filipina pada Senin malam 25 Mei 2026. Inilah rekaman detik-detik saat sebuah meteor melintas di atas Gunung Mayon di Filipina. Cahaya terang terlihat membentang di langit melintasi kawasan gunung berapi yang tengah aktif tersebut. Fenomena ini terekam kamera pemantau yang dipasang di Observatorium Lingnon Hill untuk memantau aktivitas erupsi Gunung Mayon. Badan Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau VVOX sempat menyebut meteor menghantam lereng utara Gunung Mayon pada pukul 10:33 malam waktu setempat. Namun setelah melakukan verifikasi lanjutan melalui data seismik, infrasound, dan rekaman kamera tambahan, VVOX menegaskan meteor tersebut hancur di atmosfer dan tidak menghantam Gunung Mayon. Hingga saat ini Gunung Mayon masih menunjukkan aktivitas vulkanik seperti aliran lava pijar, awan panas, dan guguran batu. Erupsi efusif Gunung Mayon disebut telah berlangsung selama 141 hari berturut-turut. VVOX juga masih memberlakukan status siaga level 3 serta melarang aktivitas di dalam radius 6 km dari kawasan bahaya permanen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah ledakan dahsyat menghantam kereta barang di kota Quetta, Pakistan Barat Daya pada Minggu waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka. Tim penyelamat dan petugas keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan di kawasan Chaman Pata, Quetta. Rekaman video menunjukkan proses evakuasi korban serta pembersihan puing-puing di sekitar jalur kereta. Sejumlah kendaraan dan rumah warga terlihat hangus dan rusak akibat kuatnya ledakan. Seorang warga mengaku mendengar ledakan besar disertai kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Ia menyebut api masih terlihat menyala di beberapa titik setelah kejadian. Otoritas perkereta apian Pakistan menyatakan kereta shuttle yang berangkat dari barak militer Quetta menuju stasiun Chaman Patak terkena ledakan hingga menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong keluar dari rel. 2 gerbong diantaranya dilaporkan terbalik. Media pemerintah Pakistan melaporkan sejumlah penumpang dalam kereta tersebut merupakan personil militer dan warga yang tengah pulang kampung untuk merayakan Idul Adha. Menteri Perkereta-apian Pakistan Muhammad Hanif Abbasi mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai aksi terorisme yang pengejut. Pemerintah Pakistan menilai ada pihak-pihak yang berupaya menebar ketakutan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Menteri Perkereta-apian juga telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan meminta laporan segera terkait insiden tersebut. Meski demikian, operasional kereta api disebut akan tetap berjalan.
Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan rumah di kawasan padat penduduk Binondo, Manila, Filipina ludes dilalap si Jago Merah. Kebakaran besar ini memaksa ribuan keluarga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta sumber penghasilan mereka. Kebakaran besar melanda kawasan Delpan di distrik Binondo, Manila pada Sabtu sore waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan asap masih membumbung dari bangunan yang hangus terbakar, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing kebakaran. Otoritas menyebut api cepat menyebar karena kondisi permukiman yang padat dan bangunan yang didominasi material ringan. Angin kencang juga disebut memperparah penyebaran api hingga menghanguskan deretan rumah dalam waktu singkat. Warga menyebut mereka kini seolah kembali ke titik nol setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian. Seorang warga bernama Merlin mengaku berharap pemerintah dapat memberikan bantuan karena kini mereka tidak memiliki apa-apa. Parting namin sa amin na sana matulungan kami dito sa namin nasunog kasi walang-wala naman kami. Pagkakitaan, nag-ano lang din ako dyan sa labas, gawalis-walis lang din. Wala naman kaming pagkakitaan na maayos eh. Meski penyebab resmi masih dalam penyelidikan, petugas penanggulangan bencana menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau gangguan listrik. Petugas pemadam kebakaran berjuang selama berjam-jam sebelum api akhirnya berhasil dikendalikan. Sementara itu, tim bantuan darurat telah mendirikan pos bantuan untuk menyalurkan makanan, air bersih, dan tempat penampungan sementara bagi para korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Chongqing, Tiongkok memicu banjir besar yang menelan korban jiwa. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya hilang saat banjir merendam permukiman, jalanan, hingga kawasan kampus universitas. Rekaman video dari distrik Yongchuan memperlihatkan petugas darurat dan juga warga berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Bulldozer diterjunkan untuk membuka akses di sepanjang Guangchai Avenue yang juga terendam air. Sejumlah warga terlihat berjalan menembus genangan sementara banyak kawasan permukiman masih dipenuhi air. Seorang mahasiswa mengatakan hujan lebat mulai turun sejak malam hari dan juga menyebabkan listrik serta pasokan air di kampus terputus. Sinyal telepon seluler juga dilaporkan terganggu, yang menyebut banjir merendam sejumlah gedung kampus termasuk lantai dasar gedung asrama yang sepenuhnya tergenang air. Warga berharap kondisi segera normal karena akses transportasi dan juga aktivitas harian menjadi sangat terganggu pasca banjir. Otoritas setempat mencatat distrik Yongchuan diguyur curah hujan hingga 296,6 mm dalam waktu 2 jam. Kondisi ini tentunya memicu banjir bandang di 22 sungai dan memaksa pemerintah mengaktifkan status darurat banjir level 1 tingkat tertinggi di Tiongkok. Pemerintah pusat di Beijing kemudian mengaktifkan respon bencana nasional level 4 dan tim penanganan darurat dikirim ke lokasi bersama bantuan dana sebesar 20 juta yuan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung di sejumlah wilayah Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel yang kembali menghantam kawasan Tire dan Bin Jebel. Rekaman video menunjukkan asap hitam menyelimuti desa-desa di Lebanon Selatan, termasuk Mansouri, Hania, Sidikin, dan Yater. Media lokal menyebut hutan kebun dan lahan pertanian menjadi sasaran serangan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan. Sejumlah laporan juga menuduh Israel menggunakan amunisi fosfor putih dalam serangan tersebut, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari militer Israel. Sebelumnya, Israel pernah membantah tuduhan serupa dan menyatakan senjata tersebut tidak digunakan di wilayah padat penduduk, kecuali dalam kondisi tertentu. Serangan terbaru terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlaku secara resmi, meski bentrokan dan serangan di kawasan selatan Lebanon terus berlanjut. Militer Israel juga disebut masih memberlakukan garis kuning di sejumlah wilayah selatan dengan melarang warga kembali ke daerah yang masih dikuasai. Israel menyatakan langkah itu dilakukan untuk mencegah serangan Hizbullah serta berencana membentuk zona keamanan hingga Sungai Litani. Serangan terbaru dan tuduhan penggunaan fosfor putih kembali meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap memanasnya konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Tim redaksi Simpo TV
melaporkan. Pemirsa, warga kota Deir Kanun di Tire, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi satu keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel. Rekaman video pada Kamis 21 Mei 2026 memperlihatkan suasana duka saat warga Deir Kanun mengantarkan jenazah para korban menuju tempat pemakaman. Sejumlah perempuan terlihat menaburkan mawar ke atas ambulans yang membawa jenazah, sementara foto-foto korban diletakkan di atas peti mati selama prosesi berlangsung. Anggota Dewan Kota, Kasim Diab, menyatakan 8 orang dalam satu keluarga termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan tersebut. مجزرة رهيبة مثل ما كنتم شايفين. هلا عنا 8 شهداء رح ندفنهم نفس العائلة. أطفال ونساء. العدو بيقولوا إنه هذه بنية تحتية. لا في بنية تحتية، هي الأطفال، معقول يحطوا بنية تحتية تحت عند أطفال ونسوان وأولاد. فالعدو معود على الشغلة. بده يعمل مجزرة. ونحن بقول مثل ما أقول بشر. Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA melaporkan serangan udara pada Selasa 19 Mei 2026 menyebabkan 10 orang tewas dalam data awal, termasuk 3 anak dan 3 perempuan. Pada hari Rabu, jumlah korban meninggal dilaporkan meningkat menjadi 14 orang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut, namun Israel berulang kali menegaskan operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur dan kapabilitas Hizbullah. Sebelumnya pada 15 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kesepakatan itu kemudian diperpanjang 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada 15 Mei 2026. Di tengah gencatan senjata, militer Israel juga menetapkan wilayah yang disebut Garis Kuning di Lebanon Selatan yang membatasi warga kembali ke sejumlah area di bawah kendali Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. China dukung gencatan senjata AS dan Iran. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, pemerintah Iran menegaskan belum ada kesepakatan damai yang akan segera dicapai dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat belum mengarah pada kesepakatan final. Dalam konferensi pers di Teheran, Baqai menyebut memang sebagian besar topik pembahasan sudah dibicarakan, namun tidak berarti kesepakatan akan segera tercapai. Iran menegaskan, saat ini negosiasi lebih difokuskan untuk mengakhiri perang, dan belum masuk ke pembahasan rinci terkait program nuklir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun, Iran terus menyatakan program nuklirnya bersifat damai dan digunakan untuk kepentingan sipil. Dalam kesepakatan yang sama, Baqai juga menanggapi krisis di Selat Hormuz. Ia membantah laporan yang menyebut Iran akan memungut biaya atau tol bagi kapal yang melintasi selat tersebut. Sebelumnya, sejumlah media melaporkan Iran dan Oman tengah membahas skema pembayaran terkait pelayaran di Selat Hormuz. Ketegangan di kawasan itu masih berlangsung setelah Iran menutup akses Selat Hormuz bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara itu, Amerika Serikat disebut terus melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini, pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung dengan mediasi dari Pakistan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah China menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyatakan Cina mendukung langkah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam konferensi pers di Beijing, Mao Ning menegaskan pentingnya menjaga momentum deseskalasi dan mendorong penyelesaian politik melalui dialog serta konsultasi.
China juga mendesak agar jalur pelayaran di kawasan Timur Tengah segera dibuka kembali untuk menjaga stabilitas dan kelancaran perdagangan internasional. Mao Ning menyebut gencatan senjata menyeluruh dan perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah harus segera diwujudkan. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negosiasi dengan Iran berlangsung secara konstruktif. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran telah memasuki tahap akhir penyusunan memorandum terkait proses perdamaian dengan Washington. Dalam kesempatan yang sama, China juga menegaskan penolakannya terhadap hubungan resmi antara Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah politisi Jerman menyebut hubungan dengan Taiwan sangat penting jelang kunjungan delegasi ke Taipei. China menegaskan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dilakukan sesuai hukum internasional dan diklaim untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung konflik dengan Iran saat menyampaikan pidato Memorial Day di Arlington National Cemetery, Virginia pada Senin waktu setempat. Pidato Memorial Day Presiden Donald Trump di Arlington National Cemetery, Virginia menjadi sorotan setelah ia menyinggung konflik Amerika Serikat dengan Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut 13 prajurit Amerika yang gugur dalam operasi militer terhadap Iran sebagai pahlawan yang berkorban demi mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Trump juga menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Selain menyinggung Iran, Trump juga menyebut operasi militer Amerika di Venezuela sebagai kemenangan total. Pidato ini disampaikan di tengah pembicaraan damai yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran setelah konflik bersenjata yang dimulai pada Februari lalu. Sebelumnya, Trump menyatakan negosiasi dengan Iran berjalan baik. Namun ia menegaskan kesepakatan hanya akan terjadi jika menguntungkan semua pihak. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut belum ada kesepakatan damai yang akan segera dicapai. Memorial Day sendiri diperingati setiap Senin terakhir bulan Mei untuk mengenang prajurit Amerika yang gugur dalam tugas militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah ancaman perang dengan Amerika Serikat, pemerintah Iran semakin sering menggelar pelatihan dan pameran senjata di ibu kota Teheran. Anggota Garda Revolusi Iran kini rutin menggelar pelatihan senjata bagi warga di Teheran. Dalam kegiatan ini, pria dan wanita dilatih menggunakan senapan serbu Kalashnikov di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Parade militer juga digelar di berbagai titik kota, menampilkan kendaraan tempur dan senjata berat. Bahkan, sebuah rudal balistik dipajang dalam acara pernikahan massal sebagai simbol perlawanan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melanjutkan perang jika negosiasi dengan Iran gagal dan Teheran tetap menguasai Selat Hormuz. Trump juga menyebut kemungkinan mengambil paksa cadangan uranium Iran. Pemerintah Iran mengklaim lebih dari 30 juta warga telah mendaftar sebagai relawan Janfada atau pasukan yang siap mengorbankan nyawa demi negara. Meski demikian, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Meski gencatan senjata masih berlangsung, suasana Teheran tetap dipenuhi kampanye militer dan seruan perlawanan. Warga yang mengikuti pelatihan menegaskan mereka siap mempertahankan tanah Iran dari segala ancaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman latihan militer nuklir terbaru yang digelar bersama Belarus. Rekaman video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan pasukan Rusia meluncurkan rudal balistik Iskander-M dari area uji Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Video tersebut juga menampilkan kapal frigat Armada Utara Rusia meluncurkan rudal hypersonik Zirkon dari Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan ini berlangsung pada 19 hingga 21 Mei dengan skenario persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir dalam respon ancaman agresi. Sekitar 64.000 personel dilaporkan terlibat dalam latihan tersebut bersama lebih dari 7.800 unit persenjataan dan peralatan khusus. Latihan ini juga melibatkan lebih dari 200 peluncur rudal, 140 pesawat, 73 kapal, serta 13 kapal selam.
Sementara itu, pada Senin 19 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia dan Belarus sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap arsitektur keamanan global. Ukraina juga menyerukan kecaman kuat dari negara-negara pendukung rezim non-proliferasi nuklir. Namun pemerintah Belarus menolak kritik tersebut. Minsk menegaskan latihan militer itu sudah direncanakan sebelumnya, tidak ditujukan kepada negara ketiga, dan diklaim tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, warga di Srinagar, Kashmir, India mengeluhkan melonjaknya harga hewan kurban. Kenaikan ini disebut dipicu oleh dampak konflik Amerika Serikat dan Iran yang membuat harga bahan bakar meningkat. Pasar ternak di wilayah Jammu dan Kashmir, India dipadati warga yang mencari kambing dan domba untuk kurban. Namun banyak pembeli terpaksa pulang tanpa membawa hewan kurban karena harga yang dinilai terlalu tinggi. Warga bernama Mehrajdin mengatakan para pedagang memasang harga berbeda-beda akibat kenaikan biaya bahan bakar yang terus terjadi. Ia mengaku harus mencari harga terbaik agar tetap bisa menjalankan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan. Keluhan serupa disampaikan Kalim Ahmad yang datang ke pasar dengan niat membeli 2 ekor domba. Namun ia mengaku terkejut dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena biaya transportasi, pakan ternak, dan perawatan hewan meningkat secara bersamaan. Ongkos pengiriman ternak pun kini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Seorang pedagang bernama Adil Fayez mengatakan, penjualan hewan kurban turun hingga 50%. Menurutnya banyak warga menunda pembelian karena harga yang terus melambung. Idul Adha merupakan hari raya umat muslim untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam perayaan ini umat muslim melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Krisis Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global kini mulai menghantam salah satu simbol budaya Jepang, yaitu pemandian umum atau Sento. Di kota Takasaki, Jepang, pemilik pemandian umum Asakusayo, Akiyoshi Saito, kini harus berjuang menjaga usaha keluarganya yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Saito mengatakan biaya bahan bakar untuk memanaskan air meningkat hingga 50%. Dari sekitar 300.000 yen per bulan, kini membengkak menjadi 450.000 yen atau setara hampir $3.000 Amerika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat usahanya terancam merugi dan bisa berakhir tutup jika krisis energi berlangsung dalam waktu lama. Rekaman video menunjukkan Saito menyalakan pemanas untuk mendidihkan air bagi para pengunjung. Untuk menjaga suhu air, pemandian ini menghabiskan sekitar 120 liter minyak berat per hari saat musim dingin dan 70 liter saat musim panas. Saito berharap harga energi dapat kembali stabil agar usaha pemandian tradisional seperti miliknya masih bisa bertahan. Jepang sendiri sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 95% impor minyak mentah dan 11% gas alam cair Jepang berasal dari kawasan tersebut. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting distribusi minyak dan gas dunia, membuat harga energi terus melonjak. Ketegangan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Untuk menekan dampak krisis, pemerintah Jepang telah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pelepasan cadangan minyak, subsidi bahan bakar, hingga pencarian sumber energi alternatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paraguay kini menarik minat banyak warga asing yang mencari peluang investasi, biaya hidup lebih rendah, serta kemudahan mendapatkan izin tinggal. Inilah suasana di Asuncion, ibu kota Paraguay, yang kian ramai didatangi warga asing dari berbagai negara. Banyak pendatang menilai Paraguay menawarkan peluang usaha yang besar serta biaya hidup yang lebih terjangkau dibanding negara lain di kawasan Amerika Latin. Seorang warga Amerika Serikat mengaku awalnya hanya datang untuk melihat kondisi negara tersebut, namun akhirnya memutuskan tinggal dan membangun bisnis di Paraguay. If you start something here, if you invest, if you bring an idea that solves some sort of problem,
I think there's a lot of success to be had here. However, you definitely do have to be careful. A lot of us might be coming from places where the rules are a bit more rigid and where there's some more guardrails in place in order to make sure that things go well. Here, you have to be a little bit more nimble. Sementara itu, warga asal Jerman menyebut sistem pajak dan proses residensi yang dinilai lebih mudah menjadi alasan utama memilih Paraguay. Pemerintah Paraguay memang tengah berupaya menarik investasi asing melalui berbagai kebijakan, termasuk program Investor Pass, yang memudahkan investor mendapatkan residensi permanen. Data Direktorat Migrasi Nasional Paraguay menunjukkan pada triwulan pertama 2026 terdapat 18.071 pengajuan residensi dari warga asing atau naik 85% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar pengajuan berasal dari warga Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, Amerika Serikat, dan Venezuela. Ekonom menilai lonjakan ini menunjukkan upaya Paraguay untuk menarik modal asing mulai menunjukkan hasil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapal pembawa 15.000 ton beras bantuan dari China tiba di Pelabuhan Havana, Kuba. Bantuan pangan tersebut disebut akan didistribusikan ke berbagai provinsi dan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta warga Kuba. Rekaman yang dirilis Kedutaan Besar Cina di Kuba pada Sabtu waktu setempat menunjukkan proses pembongkaran karung-karung beras di Terminal Haipong, Pelabuhan Havana. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Kuba, Oscar Perez Olivia, serta Duta Besar Cina untuk Kuba, Huang Xin, turut hadir dalam proses penerimaan bantuan tersebut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuba, Betsy Diaz, menyatakan, bantuan beras itu akan menjangkau sekitar 9,6 juta penduduk. Selain untuk masyarakat umum, bantuan juga akan didistribusikan ke pusat penitipan anak, rumah sakit, dan rumah bersalin di berbagai wilayah Kuba. Sebelumnya pada Maret lalu, Kuba juga menerima kiriman 15.600 ton beras dari China melalui kapal Loyalty Hong. Pengiriman terkini ini merupakan bagian dari total donasi 60.000 ton beras yang akan dikirim China secara bertahap ke Kuba. Pemerintah China menyebut bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kerjasama antara kedua negara serta respon terhadap dampak blokade Amerika Serikat terhadap Kuba. Donasi ini telah disetujui Presiden China Xi Jinping sejak Januari lalu sebagai bagian dari paket bantuan darurat, termasuk dukungan keuangan senilai 80 juta dolar Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tiongkok pecahkan rekor pertunjukan drone dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, seekor kucing tabi bernama Mikan menjadi idola baru di stasiun MRT Kaohsiung, Taiwan. Kucing yang dijuluki sebagai stasiun master itu berhasil menarik perhatian warga hingga wisatawan mancanegara. Inilah sosok Mikan, kucing yang menjadi kepala stasiun di stasiun Qiatou Sugar Refinery MRT Kaohsiung, Taiwan. Setiap kali bertugas, Mikan selalu menjadi pusat perhatian para penumpang dan pengunjung yang datang khususnya untuk melihat tingkah lucunya. Kerumunan warga terlihat memadati area loket pelayanan hanya untuk mengabadikan momen saat Mikan bekerja menjaga meja stasiun. Pihak MRT Kaohsiung menyebut Mikan hanya bertugas 1 kali dalam sebulan, namun antusiasme pengunjung selalu membludak setiap kali ia hadir. Mikan awalnya merupakan kucing liar yang ditemukan oleh petugas stasiun pada tahun 2020. Setelah dirawat, Mikan kemudian dilatih dan diangkat menjadi stasiun master resmi stasiun. Nama Mikan sendiri diambil dari bahasa Jepang yang berarti jeruk, sesuai dengan warna bulunya yang oranye cerah. Kepopuleran Mikan terus meningkat hingga menjadi salah satu ikon wisata di Taiwan.
Berbagai produk bertema Mikan pun dipasarkan dengan penjualan mencapai jutaan dolar Taiwan setiap tahun. Akun Instagram milik Mikan juga telah memiliki ratusan ribu pengikut dari berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati Pulau Cheung Chau di Hong Kong untuk merayakan festival roti tahunan yang digelar meriah. Festival tradisional ini menampilkan parade ikonik hingga lomba memanjat menara roti yang menjadi daya tarik utama acara. Inilah suasana meriah Festival Roti Cheung Chau yang kembali digelar di Pulau Nelayan Cheung Chau, Hong Kong. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Salah satu atraksi paling ikonik adalah parade Piusik yang menampilkan anak-anak berkostum warna-warni seolah melayang di udara menggunakan rangka baja tersembunyi. Tradisi ini disebut sudah ada sejak tahun 1920-an dan digelar untuk menolak bala serta mengusir roh jahat dari Pulau Cheung Chau. Pada malam hari, ribuan penonton berkumpul untuk menyaksikan final lomba panjat menara roti. Dalam kompetisi ini, para peserta berlomba memanjat menara yang dipenuhi roti untuk mengambil roti sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Festival Roti Cheung Chau menjadi salah satu tradisi paling terkenal di Hong Kong karena memadukan ritual Taois, cerita rakyat, dan perayaan masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Langit malam di Duqiangxian, Tiongkok berubah menjadi panggung digital raksasa saat puluhan ribu drone menampilkan pertunjukan spektakuler yang memecahkan rekor dunia. Rekaman video drone menunjukkan ribuan drone terbang serempak di langit malam membentuk berbagai formasi menakjubkan, mulai dari rasi bintang timur, panda, hingga pulau mistis melayang. Perusahaan teknologi Fengxi Teknologi meluncurkan total 33.615 drone secara bersamaan dalam upaya memecahkan rekor dunia pertunjukan drone terbesar. Pertunjukan ini berhasil mencatatkan 3 rekor Guinness World Record sekaligus, termasuk jumlah drone terbanyak yang terbang serentak dalam satu kendali kelompok. Seluruh drone dikendalikan menggunakan sistem komunikasi jaringan lokal berstabilitas tinggi yang diklaim mampu menjaga sinkronisasi hingga level milidetik. Teknologi tersebut juga disebut tahan terhadap gangguan sinyal dan mampu beroperasi dalam kondisi angin kencang. Selama pertunjukan, langit Duqiangxian berubah menjadi layar LED raksasa di udara dengan luas tampilan mencapai lebih dari 148.000 meter persegi. Atraksi ini menunjukkan perpaduan antara seni, hiburan, dan kemajuan teknologi modern yang kian berkembang di Tiongkok. Pertunjukan drone di Sichuan ini tidak hanya menjadi hiburan spektakuler, namun juga memperlihatkan ambisi Tiongkok dalam pengembangan teknologi drone skala besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hamparan rumput laut berwarna emas menutupi perairan pantai Quy Nhon, Vietnam Selatan Tengah saat memasuki musim mekar tahunan. Inilah pemandangan menakjubkan di pantai Hon Co, Quy Nhon, Vietnam. Hamparan rumput laut sargassum berwarna keemasan terlihat menyelimuti laut biru jernih, menciptakan pemandangan bakar pet emas di bawah permukaan air. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang untuk berenang, berkayak, hingga menikmati keindahan bawah laut dengan papan dayung. Selain rumput laut, wisatawan juga dapat menyaksikan terumbu karang dan beragam ikan yang masih terjaga di kawasan tersebut. Banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan unik yang hanya muncul pada musim tertentu. Musim rumput laut di Quy Nhon biasanya mencapai puncak pada Mei hingga Juli, saat air laut menjadi sangat jernih dan air surut memperlihatkan hamparan rumput laut secara luas. Keindahan alam ini menjadikan Quy Nhon sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang kian populer di Vietnam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 4 tahun dilanda kekeringan parah, rawa Hawizeh di Irak akhirnya kembali dipenuhi air. Kawasan yang dulunya retak dan gersang kini perlahan hidup kembali, membawa harapan baru bagi warga yang selama ini berjuang bertahan hidup. Pemandangan menakjubkan terlihat di rawa Hawizeh, Irak Selatan. Rekaman udara memperlihatkan hamparan rawa
yang kembali dipenuhi air setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1933. Di bawah permukaan air, bekas rekatan tanah yang mengering masih terlihat jelas, menjadi saksi bisu kerasnya krisis air yang sempat melumpuhkan kehidupan masyarakat setempat. Kini, perahu-perahu kembali berlayar di antara aliran rawa, sementara ternak terlihat merumput di hamparan hijau yang perlahan pulih. Bagi warga, kembalinya air Hawizeh bukan sekedar perubahan alam, melainkan harapan untuk memulai hidup baru. Seorang warga bernama Kazim Kaset menyebut masa kekeringan sebagai periode paling sulit dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun, ikan yang menjadi sumber penghasilan utama menghilang, sementara ternak mulai mati dan banyak keluarga terpaksa menjual hewan peliharaan demi bertahan hidup. Aktivis lingkungan Ra'ad Saleh mengatakan, pulihnya rawa Hawizeh dipicu meningkatnya curah hujan di berbagai wilayah Irak, terutama di kawasan selatan. Namun ia juga mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Menurutnya, masyarakat di kawasan rawa menjadi kelompok yang paling terdampak, mulai dari rusaknya ekosistem alami hingga perpindahan penduduk akibat kekeringan berkepanjangan. Pemerintah daerah Maisan menyebut, kembalinya air ke rawa telah memicu kebangkitan ekonomi dan lingkungan di kawasan tersebut. Aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, sementara kehidupan warga perlahan pulih. Rawa di Irak Selatan sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2016. UNESCO menyebut kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling kaya keanekaragaman hayati dan simbol peradaban Mesopotamia kuno. Dari rawa yang sempat nyaris mati, Hawizeh kini kembali mengalirkan harapan bagi ribuan warga Irak Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. SpaceX kembali melakukan uji terbang roket Starship generasi terbaru dari Texas, Amerika Serikat. Meski misi berakhir dengan ledakan saat mendarat di Samudra Hindia, perusahaan menyebut uji coba tetap memberikan hasil penting bagi pengembangan program antariksa masa depan. Rekaman video memperlihatkan roket Starship lepas landas dari fasilitas Starbase milik SpaceX di Texas pada Jumat waktu setempat. Roket kemudian melakukan penerbangan uji sebelum akhirnya jatuh dan meledak saat menyentuh perairan Samudra Hindia. Misi ini merupakan uji terbang ke-12 Starship dan menjadi penerbangan pertama untuk varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Pelaburan ini juga menandai penggunaan landasan orbital baru di Starbase serta uji pertama untuk kapal Starship dan booster Super Heavy versi terbaru. Dalam misi tersebut, Starship membawa 22 simulator satelit Starlink dan satelit uji coba yang dijadwalkan dilepaskan di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, pesawat masih berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali di laut. Sementara booster Super Heavy jatuh terpisah di Teluk Meksiko sekitar 6 menit setelah lepas landas. SpaceX menyebutkan Starship V3 dirancang untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dalam misi NASA ke bulan di masa depan. Hingga saat ini, SpaceX dikabarkan telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan Starship sebagai wahana antariksa yang dapat digunakan kembali. Sebelum peluncuran ini, upaya uji coba pada hari sebelumnya sempat dibatalkan menjelang hitung mundur akhir akibat masalah teknis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiongkok kembali meluncurkan misi berawak ke luar angkasa melalui Shenzhou 23. 3 astronot diberangkatkan menuju stasiun luar angkasa Tiangong di tengah ambisi Beijing memperluas program antariksanya. Roket Long March 2 FY-23 diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada Minggu malam waktu setempat. Roket ini membawa wahana Shenzhou 23 beserta 3 astronot menuju stasiun luar angkasa Tiangong. Otoritas pusat peluncuran menyatakan misi berjalan sukses dan pesawat beroperasi normal sesuai orbit yang ditentukan. Rekaman video memperlihatkan ratusan warga mengibarkan bendera Tiongkok dan juga memberikan dukungan kepada para astronot dalam acara pelepasan khusus. 3 astronot yang juga terlibat dalam misi ini yaitu Zhang Ziyuan, Lai Ka-ying, dan juga Komandan Mizu Yangzu. Lai Ka-ying menjadi perhatian khusus karena merupakan astronot pertama asal Hong Kong yang ikut dalam program antariksa Tiongkok. Sebelum menjadi astronot, ia diketahui pernah bertugas sebagai petugas kepolisian. Selama misi berlangsung, kru akan melakukan berbagai penelitian di bidang ilmu kehidupan, material, fisika, fluida, dan juga kedokteran. Salah satu eksperimen utama dalam misi ini adalah penelitian tentang dampak gravitasi rendah terhadap tubuh manusia, dengan menempatkan salah satu astronot selama 1 tahun penuh di luar angkasa. Tiongkok terus mempercepat pengembangan program antariksanya. Beijing menargetkan pendaratan manusia di bulan sebelum tahun 2030, serta pembangunan pangkalan bulan permanen bersama Rusia pada 2035. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha, pasar ternak terbesar di Asia yang berada di Karachi, Pakistan dipadati ribuan pengunjung.
Rekaman drone memperlihatkan ribuan sapi dan unta memenuhi pasar ternak Mawesi Mandi di Karachi pada Sabtu 24 Mei 2026. Pasar ternak yang dikenal sebagai salah satu terbesar di Asia ini dipadati pembeli dari berbagai daerah yang datang untuk membeli hewan kurban menjelang Idul Adha. Para pedagang dan pembeli menyebut harga ternak tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, permintaan hewan kurban disebut tetap tinggi. Seorang pembeli hewan kurban, Muhammad Nafes, mengaku harga ternak sangat tinggi, namun antusiasme masyarakat untuk berkurban tetap besar. Sementara itu, pedagang ternak Jan Muhammad menyebut kondisi pasar hampir kosong karena banyak hewan telah terjual. Pasar ternak Mawesi Mandi membentang di atas lahan seluas sekitar 1.200 hektar dan menampung hingga 700.000 ekor ternak setiap musim Idul Adha. Kenaikan harga ternak disebut dipengaruhi meningkatnya biaya operasional, termasuk pakan dan distribusi, akibat kenaikan harga minyak dan gas global di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga di Pakistan disebut tidak dapat melaksanakan tradisi kurban tahun ini. Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam dan menandai puncak ibadah haji umat Muslim di Mekah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati jalanan Berlin, Jerman dalam perayaan Karnaval Budaya ke-30 yang menampilkan para penari, musisi, dan seniman dari berbagai belahan dunia. Suasana meriah dan penuh warna mewarnai jalanan Berlin pada Minggu waktu setempat. Ribuan warga dan wisatawan antusias menyaksikan parade Karnaval Budaya ke-30 yang menampilkan beragam pertunjukan seni dan tradisi dari berbagai negara. Para penabuh drum, penari, dan seniman tampil memakai kostum warna-warni sambil menyusuri jalanan kota. Beragam atraksi musik dan tarian tradisional menjadikan Berlin seakan berubah menjadi panggung budaya dunia. Para peserta menyebut Berlin sebagai kota yang terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang latar belakang, asal-usul maupun budaya. Semangat inklusivitas dan kebersamaan menjadi pesan utama dalam perayaan tahun ini. Karnaval budaya digelar sejak pertengahan tahun 1990-an sebagai respon atas meningkatnya rasisme dan xenofobia pasca penyatuan Jerman. Acara ini bertujuan memperkuat toleransi, pertukaran budaya, dan kehidupan damai di tengah masyarakat yang beragam. Tahun ini, parade dimulai dari Frankfurter Allee dan Prasauer Straße, lalu melintas Karl Marx Allee. Rute tradisional di kawasan Kreuzberg sementara dipindahkan akibat pekerjaan konstruksi. Panitia menyebut lebih dari 5.000 penampil dan puluhan kelompok budaya turut berpartisipasi dalam perayaan tahun ini. Karnaval Budaya Berlin kini menjadi salah satu festival jalanan multikultural terbesar di Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para arkeolog di kawasan Aspero, Peru menemukan struktur astronomi berusia sekitar 5.000 tahun yang diduga berkaitan dengan peradaban Charal. Struktur yang ditemukan terdiri dari dua platform, berbentuk oval dengan sebuah batu monolit di bagian tengah. Para peneliti meyakini, struktur ini digunakan untuk mengamati pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Menurut tim arkeolog, pengamatan langit pada masa itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Charal. Pengetahuan astronomi digunakan untuk menentukan waktu melaut, menangkap ikan, hingga mendukung aktivitas perdagangan dengan komunitas pertanian. Temuan ini dinilai penting karena menunjukkan bahwa ilmu astronomi sudah berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan peradaban awal di kawasan Andes. Struktur tersebut dibangun secara strategis, di dekat piramida utama dan menghadap ke arah garis pantai. Posisi ini dinilai memudahkan masyarakat kuno dalam mengamati fenomena langit secara akurat. Peradaban Charal sendiri dinilai sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban ini berkembang hampir bersamaan dengan Mesir kuno, Mesopotamia, India, dan Tiongkok. Penemuan struktur astronomi ini semakin menegaskan tingginya tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki masyarakat Charal sejak ribuan tahun lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain. Puluhan ribu warga memadati jalanan Moskow, Rusia dalam festival sepeda musim semi yang digelar meriah pada Minggu waktu setempat. Acara ini diklaim menjadi festival bersepeda terbesar di Rusia dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 77.000 orang. Rekaman video memperlihatkan ribuan peserta mengayuh sepeda, menyusuri jalan Garden Ring yang ditutup khusus untuk acara tersebut. Suasana meriah terlihat di sepanjang rute, dengan peserta mengenakan beragam kostum unik. Sejumlah peserta bahkan membawa hewan peliharaan mereka untuk ikut bersepeda bersama. Wakil Wali Kota Moskow untuk bidang transportasi dan industri, Maxim Liksutov, menyebut peserta datang dari berbagai kota di Rusia, termasuk Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, hingga Tula. Salah satu peserta, Marat Nesipov, menarik perhatian dengan kostum yang terinspirasi dari karakter game Jepang Mario. Ia mengaku karakter tersebut memiliki kenangan khusus dari masa kecilnya. Peserta lain, Evgenia Savchenko, ikut bersepeda bersama anjing peliharaannya jenis Pomeranian. Ia mengatakan hewan peliharaannya selalu menemani dalam berbagai aktivitas. Dalam festival ini, para peserta menempuh jarak sekitar 16 km, dimulai dari Jalan Akademika Sakharova. Panitia menyebut, perwakilan buku rekor Rusia telah mengakui acara ini sebagai festival bersepeda terbesar di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.